negara-negara yang mendukung negara Palestina itu harusnya bersikap tegas untuk mendukung Palestina, hak-hak Palestina, dan mengecam, bahkan memberikan sikap tegas yang keras kepada Israel. Tapi yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi adalah hanya main di lisan aja, main di retorika saja. Dua negara. Tapi di sisi yang lain, secara action, secara real, sikap-sikap negara-negara yang mendukung Palestina itu malah lebih menguntungkan Israel. Ada yang mengatakan begini, ini menurut saya ada wawancara menarik di Al Jazeera dengan seorang aktivis Palestina ya. Hmm. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah eskapisme politik katanya. Politik menyelamatkan diri. Hmm. Jadi ini strategi negara untuk terlihat baik gitu. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena yang mengangkat isu ini kan Amerika Serikat. Dan ya kalau negara-negara tidak setuju dengan solusi negara, yang dihadapi pertama kali siapa? Ya Amerika Serikat kan. Israel tentaranya cuma 400 ribu, warganya cuma 9 juta, itu kan kalah sama warga Mesir lebih 100 juta orang, warga Iran 90 juta orang, itu jauh itu. Kalau negara-negara Timur Tengah itu disatukan tentaranya, itu kan sampai 10 juta, berapa? Sampai 2 juta orang tuh, tentara melawan 400 ribu, kan kecil. Ya. Kalau kita tidak memperjuangkan khilafah, ya kita hanya ikut kayak konser aja gitu, musiman, ya kan? Pas lagi Gaza dan Palestina dibantai besar-besaran baru kita gerak. Tapi kalau pembantaian besar-besaran berhenti, kalau pembunuhan setiap hari saja itu nggak diberitakan, ya kita juga jadi nggak ikut-ikutan. Nah kapan ini berhenti? Nggak akan berhenti kalau cuma musiman gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Royah TV ngaji ngati ngaji kumaha dararamang sadayana. Masya Allah. Mudah-mudahan pemirsa Royah TV senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Pemirsa Royah TV yang Allah muliakan, di hari ini kembali Royah TV menyapa pemirsa dalam acara spesial interview Royah TV yang pada hari ini kita akan membahas tentang Palestina masih dijajah. Masya Allah. Pemirsa, ya, kita tahu bahwa Palestina adalah negeri di mana Umar bin Khattab pernah membebaskannya di abad ke-7 Masehi. Dan pada masa itu Palestina menjadi sebuah negeri muslim yang sah. Pemirsa, Palestina berabad-abad dikuasai oleh kaum muslimin dalam kehidupan di bawah naungan khilafah al-amin dan Jurbuah. Dalam kehidupan yang luar biasa, di mana di sana kaum muslimin juga bermula masa bersama dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan lain sebagainya. Namun pemirsa, kejadian di tahun 1948 di mana negara Zionis Israel itu memerdekakan dirinya dan ternyata harus mencaplok negeri saudara kita yaitu Palestina. Pemirsa, beberapa hari lalu tanggal 10 Oktober negeri-negeri Arab dan juga negeri-negeri Muslim lainnya berkumpul dan mereka membicarakan tentang bagaimana solusi terhadap Palestina. Dan disepakatilah pada saat itu adalah pembentukan two-state solution, yaitu solusi dua negara. Ada negara Palestina dan juga ada negara Israel. Apakah ini adalah suatu solusi yang betul-betul diperlukan oleh rakyat Palestina? Atau seperti apa? Kita akan sama-sama bahas dengan salah seorang pengamat dunia internasional. Beliau adalah seorang doktor dan insya Allah nanti kita akan sama-sama tanyakan kepada beliau seperti apa seharusnya solusi bagi rakyat Palestina. Oleh karena itu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV.
Baik pemirsa Raya TV ngaji ngerti ngaji jangan lupa like, comment, dan share. Dan pada hari ini kita sedang membahas isu tentang Palestina yaitu Palestina belum merdeka. Pemirsa, di hari ini saya ditemani dengan salah seorang ustadz yang jauh, lumayan, ya, di luar kota sana. Oleh karena itu kita pakai Zoom. Coba dia, yaitu Ustadz Hasbi Aswar, PhD. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Masih ngajar-ngajar Ustadz? Alhamdulillah. Masih ya. Ya, baik Ustadz. Syukron nih ya atas waktunya dan kesediaannya bersama kami di Royah TV di tengah kesibukan Ustadz. Mudah-mudahan ini menjadi ladang amal Ustadz dan juga pahala bagi Ustadz dan keluarga. Amin amin ya rabbal alamin. Amin, amin, ya Allah. Baik Ustadz, kita masuk ke pembahasan yang pertama di segmen yang pertama ini bahwa tanggal 10 lalu, 10 Oktober, negara-negara Arab dan juga negeri-negeri Muslim lainnya berkumpul dan mereka menyepakati sebuah kesepakatan tentang Palestina, yaitu mereka menyarankan atau mendukung adanya two state solution. Ini fakta yang terjadi seperti apa, Ustaz? Apa Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Konsen dan para pemirsa sekalian. Jadi em, setelah ini ya, kalau minggu kemarin itu kan banyak yang berterima kasih ke Trump ya, Ustadz Konsen ya. Betul. Terima kasih, thank you Trump. Bahkan di Israel pun juga gitu, thank you Trump. Dan bahkan sampai ada isu bahwa Trump akan diberikan Nobel, apa namanya? Apa? Nobel, Nobel Nobel perdamaian. perdamaian. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ini apa ya, yang sebenarnya yang memaksa gencatan senjata terjadi ini kan bukan Trump, bukan Mesir, bukan Qatar atau bukan negara-negara Muslim ya, tapi yang memaksa gencatan senjata terjadi ini karena kegigihan dari rakyat Gaza sebenarnya untuk terus melakukan perlawanan sampai membuat akhirnya apa namanya dunia itu akhirnya bergeser dari yang apa namanya yang apalagi Barat ya yang yang sejak dulu itu pro terhadap Israel, termasuk publik-publik Barat juga banyak yang pro terhadap Israel itu kemudian bergeser berubah menjadi apa aksi-aksi kan terus dilakukan, boikot, ajakan-ajakan untuk melakukan apa namanya boikot terhadap produk Israel, demonstrasi ribuan di mana-mana, yang memaksa akhirnya negara-negara Barat itu satu persatu mengakui eh, Palestina, ya kan, mendeklarasikan untuk mengakui Palestina, termasuk Spanyol kemarin kan, gitu, termasuk Kanada ya juga, Australia juga sudah berjanji dan negara-negara yang lainnya. Jadi semakin ke sini itu Israel semakin tersudutkan. Dan kalau Israel semakin tersudutkan ini kan ancaman baik bagi eksistensi Israel termasuk juga pastinya Amerika Serikat gitu. Sehingga tidak ada pilihan kecuali bagi Amerika tidak ada pilihan kecuali menekan Israel untuk wah ini kondisinya semakin genting. Karena semakin Israel tersudutkan, maka kan tinggal menunggu waktu aja Israel akan di embargo akan karena misalnya Inggris tuh. Kalau tidak salah juga Spanyol ya, itu juga sudah membuat deklarasi untuk apa namanya membuat kebijakan ulang terkait dengan hubungan kerjasama dengan Israel. Artinya satu persatu negara-negara Eropa misalnya itu akan meninjau ulang kerjasamanya dengan Israel ketika Israel terus melakukan genosida. Bukan karena negara-negara Eropa itu pro terhadap kemanusiaan, bukan. Tapi karena rakyatnya yang terus bergejolak, yang terus menekan. Misalnya kalau rakyat yang bergejolak, menekan, mereka melakukan boikot sana-sini, yang rugikan pemerintah mereka sendiri pada akhirnya. Nah, ya, jadi, dan kenapa kok rakyat itu akhirnya seperti itu? Karena mereka melihat ada perang yang tidak fair gitu antara warga Gaza dan Israel, di mana rezim politik yang terorganisir melawan kelompok bersenjata. Itu pun yang terjadi di Gaza itu kan yang dilawan oleh Israel itu kan kebanyakan adalah sipil gitu. Bahkan bukan apa ya tentara, bukan tentara lawan tentara tapi sipil. Itu pun yang mereka target itu adalah warga-warga sipil. Dan mereka tidak apa namanya apalagi strategi para pejuang itu kan bukan strategi
tidak selamanya strategi, bukan strategi berhadapan-hadapan ya, tapi istilahnya itu hit and run strategi. Strategi perang gerilya yang membuat Israel menjadi kewalahan gitu. Nah, jadi kondisi ini yang dilihat oleh publik global, sehingga publik global di mana-mana aksi kan, di berbagai negara, termasuk di Eropa, klub-klub sepak bola juga pada aksi, dan pada akhirnya menekan pemerintah-pemerintah mereka untuk bersikap pada akhirnya. Gitu. Sampai akhirnya mereka satu persatu membuat deklarasi mendukung Palestina. Sampai bulan kemarin kan di PBB Majelis Umum 150-an negara lebih. Berarti sekitar 80% negara PBB itu sudah punya keberpihakan terhadap Palestina. Bahkan di Dewan Keamanan PBB sisa satu negara yang tidak eh, mengakui Palestina gitu, sisa Amerika Serikat, kan Cina, Rusia, Inggris, Prancis juga udah perlahan-lahan ke sana. Nah, dari segi politik ini tidak menguntungkan Trump maupun tidak apalagi Israel gitu. Sehingga tidak ada pilihan bagi Trump kecuali untuk memaksa agar supaya pembantaian ini selesai atau dihentikan gitu. Tapi ya tetap saja bahasa-bahasanya kan bahasa-bahasa yang tidak ingin merugikan Israel. Kalau kita lihat 21 poin itu kan isinya itu tidak ada yang apa tidak ada yang mengarahkan untuk menyalahkan Israel. Itu satu. Dan tidak ada poin yang bahkan menjamin gencatan senjata terjadi dan tidak ada proses pengawasan. Kalau gencatan senjata itu kan sebenarnya bukan hanya gencatan senjatanya ya, tapi bagaimana cara menjamin gencatan senjata itu supaya gencatan senjata itu terjadi secara optimal kan? Berarti kan harus ada apa yang harus ada apa? Harus ada yang pertama ketika gencatan senjata terjadi harus ada pengawasan kan? Harus ada pengawasan, termasuk juga harus ada upaya-upaya untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat itu dalam gencatan senjata itu mematuhi kesepakatan gencatan senjata. Dan ketika ada pelanggaran, itu harus ada tindakan. Itu tidak ada sama sekali di di usulannya Trump itu. Kenapa tidak ada? Karena memang ini usulan yang dilakukan oleh negara yang terlibat perang sebenarnya, ya kan? Amerika Serikat itu kan adalah rezim yang terlibat perang di Gaza, menjadi bersama dengan Israel. Jadi wajar ketika kita tidak melihat ada hal yang menjanjikan dari 20 poin itu atau 21 poin dari Trump tersebut. Karena ini sebenarnya kepentingannya adalah kepentingan pihak lawannya para pejuang di Gaza, ya kan? Nah, makanya wajar ketika poin-poin yang ada di situ. Bahkan poin pertama itu kan adalah apa? Poin pertama itu saya agak lupa, ya, tapi beberapa poin intinya itu adalah melakukan demilitarisasi terhadap Hamas, kemudian membuat para pejuang itu eh, tidak lagi berkuasa di Gaza, termasuk juga mereka dipersilahkan untuk pergi dari Gaza. Bahkan mereka demilitarisasi supaya mereka tidak lagi mengancam negara-negara tetangga. Jadi semuanya itu adalah poin yang menyalahkan para pejuang di Gaza, ya kan? Dan tidak sedikit pun atau tidak satupun kalimat yang uh, menyinggung pelaku genosida yang sebenarnya. Kenapa itu terjadi? Karena memang wajar saja. Karena Trump dan Amerika Serikat yang mengusulkan usulan ini itu adalah berdiri di pihaknya ya Israel. Gitu. Nah, itulah sehingga apa namanya tidak ada harapan gitu, tidak ada harapan setelah gencatan senjata terjadi. Dan memang gencatan senjata terjadi kan, walaupun itu tidak disukai oleh para pejabat Israel sebenarnya, itu tidak disukai, sehingga mereka tidak sepenuh hati melakukan gencatan senjata. Bahkan dari perjanjian antara Hamas dan Israel yang katanya 600 truk eh, bantuan masuk ke Palestina atau ke Gaza, itu kan ternyata sampai sekarang itu tidak bisa dibuktikan atau tidak bisa dipastikan bahwa 600 truk itu masuk ke Gaza. Kenapa? Karena Rafah itu masih dikuasai oleh tentara Israel. Dan hari ini pun tentara Israel ini karena tentara Israel kan mendesak terus ya em, apa para para tahanan-tahanan Israel yang ditangkap oleh Hamas itu kan diminta segera untuk dikembalikan. Dan kelihatannya tidak secepat yang diharapkan oleh Israel gitu. Sehingga ya mereka juga menyalahkan para pejuang dan kemudian mereka hanya membatasi kembali pasokan-pasokan bantuan untuk masuk melalui Rafah ke Gaza. Harusnya 600 gitu.
Bahkan dari pejabat PBB sendiri mengatakan ya yang dibutuhkan oleh warga Gaza itu tidak hanya 600, tapi lebih banyak yang dibutuhkan. Cuman karena Israel masih membatasi sehingga tidak bisa maksimal bantuan masuk. Malah warga sekarang di Gaza menjadi cemas gitu. Setelah setelah tukar menukar tawanan selesai, apakah memang Israel akan betul-betul menghentikan atau jangan-jangan setelah semua tahanan pergi tahanan Israel dikembalikan, kemudian Israel akan semakin membabi buta. Karena sampai sekarang pun Israel itu masih berkuasa secara militer di Gaza gitu. Bahkan bahkan sekitar 50% ya, ada yang mengatakan sekitar 50% di wilayah Gaza itu masih dikuasai oleh Israel. Jadi Israel tidak betul-betul mundur dari wilayah Gaza sebagaimana di awal sebelum perang kemarin. Ya, itu yang terjadi satu konsen. Jadi hanya beberapa hari setelah pengumuman gencatan senjata, ternyata ya pembunuhan juga masih terus terjadi, pembatasan bantuan juga masih terus terjadi. Itu. Oke. Ya, baik, Ustadz Hasbi. Tadi poin pentingnya bahwa gencatan senjata ini bukan pure dari Trump atau dari Amerika atau dari ini, tetapi poinnya adalah bahwa ini karena memang eh, perlawanan dari rakyat Gaza sendiri terhadap Zionis, dan ini akhirnya membuahkan hasil yaitu berupa empati dan simpati dari rakyat dunia, begitu ya poinnya, Betul, Ustaz. Ustaz. Jadi, iya betul. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Israel itu kan belum mau menghentikan peperangan, Hmm, hmm. belum mau. Termasuk juga Trump. Karena yang mereka Oh, inginkan itu kan, betul, paham dia. iya, Hmm. yang mereka inginkan itu kan sebenarnya adalah em, penghancuran sehancur-hancurnya kan, Allahu Akbar. para pejuang di Gaza itu yang mereka inginkan. Karena mereka sudah trauma sebenarnya karena begini Ustadz Konsen, tahun 2007 ya, 2007 wilayah Gaza itu kan sebelum 2007 Gaza itu kan dikuasai oleh Israel ya. 2006 ya, 2000 sebelum 2006 itu Gaza dikuasai Israel. Tapi kemudian setelah itu setelah pemilu di Gaza kemudian terjadi perang antara Hamas dan Fatah, dan kemudian setelah itu kemudian Israel meninggalkan Gaza gitu. Jadi memang Gaza itu tapi dia secara fisik meninggalkan Gaza, tapi secara kontrol dan semuanya wilayah darat, laut dan udara Gaza itu kan tetap dikuasai oleh Israel. Hmm. Makanya memang wajar ketika Gaza dikatakan sebagai eh, apa the biggest open air prison atau penjara terbuka terbesar di dunia gitu. Dan itu yang dilakukan oleh oleh Israel. Nah, kenapa Israel melakukan itu dengan harapan ya Gaza itu tidak bisa ngapa-ngapain, mereka terpenjara saja. Tapi ternyata kan para pejuang Gaza mereka cerdas gitu. Mereka berhasil membangun sistem ya, infrastruktur yang mereka bisa membangun persenjataan tanpa terdeteksi oleh oleh berbagai kecanggihan-kecanggihan alat pendeteksi Israel. Dan setelah itu mereka membangun kekuatan gitu. Sampai akhirnya ya walaupun dari sejak tahun berapa ya, 2008, 2012, 14, 18 sampai 2021 itu kan diserang terus di Gaza kan. Bahkan banyak korban lah waktu itu. Tapi ternyata itu tidak berhasil menghancurkan infrastruktur militer dari para pejuang. Sampai akhirnya tahun 2021, 2023 kemarin, mereka mampu menciptakan serangan yang menghentak dan mengagetkan Israel. Nah, ini jadi Israel itu akhirnya memahami gitu bahwa wah ini bahaya ini kalau eh, kita ngasih peluang para pejuang untuk tetap eksis di Gaza gitu. Dan mereka juga memahami bahwa sebenarnya di Gaza itu nggak bisa dibedakan yang mana pejuang atau mana pejuang mana tidak. Karena semua warga Gaza itu berpotensi menjadi musuh gitu. Ya, berpotensi menjadi musuh. Maka kalau kita lihat dari statement orang-orang Israel, termasuk para tokoh agamawan, mereka bilangnya semua di Israel itu adalah teroris gitu, yang lain dibunuh. Karena mereka memahami bahwa potensi musuh di Gaza itu bukan hanya Hamas gitu. Hamas itu kan hanya untuk mengkambing hitamkan kan. Karena sebenarnya yang melawan di Gaza itu adalah warga Gaza sendiri gitu.
Dan selama masih ada warga Gaza di Gaza, maka selama itu pula Israel tidak akan tenang. Sehingga Hmm. salah satu opsinya itu kan sebenarnya adalah mengusir warga Gaza kan. Opsi Ya. Trump itu kan di awal begitu, warga Gaza akan diungsikan gitu, Hmm. akan suruh mengungsi di negara-negara sekitar biar Gaza bisa dibangun kembali jadi Rivera Timur Tengah gitu. Itu kan bahasanya Trump, tapi bahasa lainnya itu sebenarnya mereka tidak tidak senang warga Gaza ada di Gaza. Karena selama warga Gaza masih ada di Gaza, maka selama itu pula perlawanan dan teror akan selalu dilakukan oleh warga Gaza terhadap Israel, gitu kan? Jadi itu poinnya Ustaz Konsen ya. Jadi baik Amerika maupun Israel itu tidak pengen perang dihentikan sebelum Hamas hancur lebur gitu. Itu yang diinginkan. Tapi ternyata kan tidak semudah itu karena ternyata perlawanan tetap terjadi. Bahkan para pejuang kabarnya itu ya tetap bertambah, terus bertambah. Rekrutmen di Gaza terus bertambah gitu para pejuang. Dan mereka tuh tetap berhasil tetap berhasil apa? Melakukan serangan-serangan yang mengagetkan gitu, menghancurkan tank-tanknya Israel, melakukan penyergapan secara secara apa? Secara cepat, kilat, tiba-tiba muncul dan menghilang gitu. Itu kan menciptakan teror yang luar biasa terhadap tentara Israel yang membuat ribuan warga Israel, veteran perang Israel yang sudah selesai perang itu stres itu. Itu tingkat apa ya? Tingkat pengaduan karena trauma stres itu meningkat drastis di Israel sama perang berkat konsep. Jadi ada mental ya, ada kecacatan mental yang luar biasa yang menderita tentara-tentara Israel. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat akhirnya perang ini tidak bisa dilanjutkan, walaupun Israel maupun Amerika berharap perang tak dilanjutkan. Tentara yang sudah semakin lelah, warga-warga Israel yang terus mendesak untuk para tahanan dibebaskan, demo-demo terus-terus terjadi kan. Gitu. Kemudian ditambah lagi publik global nih yang terus-menerus melakukan desakan. Nah, desakan-desakan publik global itu kan akhirnya berpengaruh terhadap pemimpin-pemimpin mereka gitu. Jadi ini kan jadi murni betul bahwa ini adalah kenapa gencatan senjata ini terjadi bukan karena Trump pengen, bukan karena Israel pengen, tapi karena tidak ada pilihan lain. Karena kalau terus dilanjutkan, maka ya ongkos secara ekonomi, ongkos secara politik, apalagi ya, itu akan semakin besar bagi Trump maupun Israel. Jadi tidak ada pilihan pada akhirnya, tidak ada pilihan sehingga pada akhirnya ya Trump melobi Netanyahu, mendesak Netanyahu ya sudahlah terima saja. Ini kita nggak tahu ke depan nih gimana nih ya. Tapi Ya. kalau saya lihat sih ke depan tetap Israel akan seperti itu. Hmm. Nah, cuman kita tidak belum tahu ya apakah terjadi seperti yang kemarin, karena ini gencatan senjata kan gencatan senjata yang kesekian kalinya, ya. Betul Mungkin betul. ketiga empat kalinya gitu. Dan setiap gencatan senjata itu kan Israel selalu melanggar. Baik. Israel sudah melanggar beberapa kali, diserang terus gitu. Tapi kelihatannya Ustaz Konsen, kalau eh, Hamas itu belum eh, mau mau berkompromi untuk meletakkan senjata, saya kira serangan-serangan Israel tidak akan pernah berhenti. Ya. Karena mereka sangat geram sekali gitu. Ya. Baik Ustaz. Kita nanti akan bahas tentang masalah solusi dua negara yang diusulkan oleh eh, komunitas internasional dan juga Amerika. Seperti apa sih solusi dua negara itu dan apakah mungkin Israel itu nanti akan menerima solusi dua negara? Baik, Ustaz. Insya Allah kita akan bahas di segmen yang kedua. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji luar biasa pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz Ahas B. Aswar, PhD, tentang kondisi gencatan senjata yang sudah dibuat di tanggal 10 lalu. Dan Ustadz Hasbi menyatakan satu poin yang luar biasa bahwa gencatan senjata itu bukan hasil atau buah dari perjuangan seorang Presiden Amerika Trump atau bahkan juga apa namanya pemimpin-pemimpin negeri-negeri Muslim, tetapi itu adalah buah dari perjuangan saudara-saudara kita di Gaza sana yang mereka tidak diam ketika mereka dibombardir, mereka tidak diam ketika mereka digenosid dan mereka juga tidak diam ketika mereka didesak ya dengan kondisi seadanya dengan kondisi ya bisa kita lihat di video-video bagaimana kondisi Gaza pada saat ini. Baik pemirsa, kita akan membahas tentang solusi dua negara. Oleh karena itu, pemirsa,
Jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Baik, pemirsa Royal TV ngaji ngerti ngaji, jangan lupa like, comment, and share ya. Pada hari ini kita sedang membahas tentang Palestina belum merdeka bersama dengan Ustadz Hasbi Aswar PhD dalam acara spesial interview. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Hasbi Aswar. Ustadz, solusi dua negara selain dikemukakan, didengung-dengungkan bahwa ini adalah solusi terbaik buat kondisi Israel dan Palestina. Seperti apa sih solusi dua negara ini, Ustadz? Dan apakah nanti mungkinkah Israel itu mau menerima solusi dua negara ini? Apa Ustadz? Ya, solusi dua negara ini kan sebenarnya solusi yang sudah pertama kali dideklarasikan di Majelis Umum PBB ya tahun 1947, 1947 ya kalau tidak salah. Itu untuk menengahi konflik antara warga Yahudi pendatang dan warga Palestina yang mereka tergusur gitu. Jadi dan sehingga terjadilah perang gitu ya. Dan pada akhirnya Inggris waktu itu menyerahkan kepada PBB untuk penyelesaian kasus itu dan kemudian Inggris bersidang dan memutuskan membagi wilayah Palestina menjadi dua, ya kan? Wilayah apa? Wilayah tepi barat dan Gaza itu milik Palestina dan tapi itu cuma sekitar 40% ya. Jadi sekitar 60%-nya itu dikuasai oleh Israel. Itu jadi sejak awal memang PBB itu sudah membagi Palestina secara tidak adil dan ya itu pun sebenarnya tidak punya hak ya. Itu yang membuat negara-negara Arab marah pada akhirnya dan kemudian terjadilah perang Arab Israel pertama 1948, lanjut kemudian 1950-an, 60-an sampai 73 gitu. Em, jadi apa intinya adalah solusi dua negara itu sudah sejak awal ya di deklarasikan oleh PBB dan perlahan-lahan setelah itu eh, negara-negara itu mengakui kemerdekaan Israel dan termasuk juga mengakui kemerdekaan Palestina. Ya kalau kita lihat data Ustadz Konsen ya, sekarang sebenarnya sejak dulu sampai agresi atau sampai genosida 2 tahun yang terjadi 2 tahun kemarin, itu yang mendukung kemerdekaan Palestina yang mengakui kemerdekaan Palestina itu sudah 130 negara. Hmm. Artinya mayoritas mayoritas negara sebenarnya sudah mengakui kemerdekaan Palestina. Tapi pada saat yang sama, negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina itu juga mengakui kemerdekaan Israel. Ya, dan jadi cuman bedanya adalah Palestina itu belum diakui sebagai anggota PBB, sementara Israel itu sudah diakui sebagai anggota PBB. Satu bedanya ya. Beda yang kedua adalah Israel itu bebas untuk melakukan kerjasama diplomatik, ekonomi, militer dengan berbagai negara, sementara Palestina tidak sebebas itu, ya kan? Itu walaupun pengakuan terhadap Israel dan Palestina itu kurang lebih sama sebenarnya, mirip-mirip ya. Walaupun Israel lebih banyak yang mengakui lah, 100. Dari dulu itu 100, sudah 150-an. Kalau Palestina itu 130-an. Nah, kalau sekarang sudah hampir imbang. Palestina sudah 150-an juga, Israel juga sekitar sekitar segitu. Nah, tapi tetap saja ada treatment yang berbeda Ustadz Konsen ya. Treatmentnya seperti yang saya bilang tadi. Israel itu bebas untuk melakukan berbagai macam hubungan kerjasama dengan berbagai negara, bikin dubes di mana-mana, jadi anggota negara PBB, tapi Palestina tidak bisa melakukan itu. Bahkan Israel punya plus lagi. Israel bebas untuk melakukan kekejaman, pelanggaran terhadap warga Palestina, dan dia tidak tersentuh hukum sama sekali. Padahal di PBB itu kan di piagam PBB dijelaskan kan bahwa negara-negara anggota PBB tidak boleh melakukan agresi terhadap negara lain yang melanggar kedaulatan negara lain. Dan kalau melanggar itu ada hukumannya. Bisa diberikan sanksi secara kolektif bersama-sama, pemutusan hubungan diplomatik, embargo ekonomi, atau bahkan PBB mendeklarasikan untuk memerangi negara yang melakukan agresi atau pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Tapi kan itu tidak terjadi, gitu. Jadi artinya apa? Meski ini fakta yang terjadi ya.
Meski sebenarnya mayoritas negara dari dulu itu sudah mengakui kemerdekaan Palestina sebenarnya. Tapi itu cuma lisan saja. Karena secara real, Palestina itu tidak merdeka secara real. Dan tidak ada satupun upaya dari negara-negara yang mengakui kemerdekaan Palestina untuk berdiri di depan atau untuk pasang badan untuk eh, mendukung kemerdekaan atau menjaga kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Nggak ada. Mana di sisi yang lain, mereka bekerja sama dengan Israel dan menjalin hubungan kerjasama dengan sangat baik gitu. Kita misalnya apa kita contoh lah, kita nggak usah ngomong yang negara-negara non Muslim ya, atau negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika Latin misalnya. Kita ke dunia Islam saja. Selama ini minyak ngalir itu kan dari negara-negara seperti wilayah Azerbaijan masuk ke Turki sampai ke Israel, gitu. Begitupun juga Mesir. Mesir baru saja bulan kemarin, bulan Agustus yang lalu ya, itu melakukan hubungan peningkatan apa? Peningkatan investasi atau peningkatan nilai perdagangan minyak dengan Israel. Itu Mesir. Sebulan 2 bulan kemarin ada peningkatan em, transaksi minyak itu, transaksi gas atau minyak. Nah, walaupun memang Mesir itu mengakui Palestina, walaupun Turki mengakui Palestina, tapi treatment Turki dan Mesir kepada Palestina dan Israel itu masih lebih menguntungkan Israel daripada menguntungkan Palestina. Em, Sikap Mesir dan Turki kepada Palestina itu hanya dukungan lisan satu dan paling memfasilitasi bantuan kemanusiaan. Tapi sikap Israel dan Turki kepada sikap Mesir dan Turki kepada Israel, meskipun mengutuk misalnya, kritis, tapi tetap bisnis jalan, tetap ekspor impor jalan. Artinya apa? Meski secara lisan itu ada pengakuan terhadap Palestina dan di sisi yang lain ada pengakuan terhadap Israel, tapi tetap saja yang lebih diuntungkan adalah Israel. Yang kita harapkan kan sebenarnya gini, yang kita harapkan idealnya. Kalau kita pakai standar mereka ya, standar berpikir mereka ya, standar dua negara oke lah kita pakai standar itu. Tapi harusnya kalau Palestina itu terjajah, ya harus di ini dong, dimerdekakan kan. Kalau Israel bisa bekerja sama secara ekonomi, militer dan politik, ya Palestina juga harus begitu. Harus bisa kerja sama ekonomi, militer dan politik. Yang namanya negara merdeka kan begitu. Dan ketika ada pelanggaran Israel terhadap Palestina, ya harusnya kan negara-negara anggota PBB itu sidang darurat. Misalnya mendesak PBB untuk mencabut keanggotaan Israel, mendesak PBB untuk melakukan embargo terhadap Israel, mendesak PBB untuk membawa Israel ke Mahkamah Internasional, mendesak PBB untuk mendeklarasikan perang intervensi militer kepada Israel. Harusnya begitu kalau memang serius mendukung dua negara kan. Kalau mendukung dua negara artinya apa? Mendukung posisi yang setara antar dua negara. Kalau ada negara yang dizolimi, yang dijadikan objek serangan, berarti negara-negara yang mendukung negara Palestina itu harusnya bersikap tegas untuk mendukung Palestina, hak-hak Palestina, dan mengecam, bahkan memberikan sikap tegas yang keras kepada Israel. Tapi yang terjadi tidak begitu. Yang terjadi adalah hanya main di lisan saja, main di retorika saja. Dua negara, tapi di sisi yang lain, secara action, secara real, sikap-sikap negara-negara yang mendukung Palestina itu malah lebih menguntungkan Israel. Gitu. Kerjasama militer. Ya kan Indonesia juga banyak mengimpor kan. Itu dari data-data yang ada itu produk-produk militer bahkan Pegasus katanya ya untuk alat intai, alat sadap yang dibeli Indonesia itu dari Israel gitu. Indonesia juga membeli produk-produk pertahanan dari Israel. Itu ada laporan dari SIPRI ya yang dikumpulkan oleh Al Jazeera. Nah, jadi kalau kita bandingkan lebih lebih kontributif mana dukungan dua negara tapi secara real tidak berdampak atau apa misalnya lebih lebih kontributif mana misalnya gini ya. Dukungan dua negara kepada Palestina atau dukungan kemerdekaan Palestina tapi tidak melakukan apa-apa dan dukungan kemerdekaan Israel dan di sisi yang lain menjalin hubungan yang aktif ya pasti kalau yang menguntungkan Israel gitu. Nah selama ini dunia itu begitu kebanyakan bermain retorika terhadap Palestina tapi di sisi yang lain mengakui Israel dan menjalin hubungan. Jadi kalau begitu kondisinya kita bisa menyimpulkan
bahwa yang melakukan genosida terhadap Palestina bukan hanya Israel, tapi negara-negara yang mengakui Israel dan mensuplai Israel melalui berbagai kerjasama politik dan ekonomi. Termasuk dunia Islam ada di situ, atau negara-negara Muslim ada di situ. Jadi disitulah menurut saya tidak fairnya sudut-sudut negara ya. Kalau kita menggunakan logika dua negara, juga tidak dipakai sebenarnya. Dan faktanya hari ini, kalau kita bicara tentang dua negara itu udah nggak ada pusat konsen. Yang ada di Palestina sekarang itu adalah ada sebuah artikel di Foreign Affairs itu judulnya One State Reality atau realitas satu negara. Jadi yang ada di tanah Palestina itu sudah satu negara sebenarnya. Negara apa? Negara Israel. Kenapa kok bisa begitu? Karena yang menguasai tanah, darat, laut, dan udara di Palestina itu adalah ya Israel. Yang punya tentara resmi salah satunya di tanah Palestina itu siapa? Ya Israel. Palestina tidak punya tentara resmi. Pusat konsen. Tidak punya angkatan bersenjata, ABRI, nggak punya. Bahkan setelah gencatan senjata kemarin kan ada pernyataan dari Mahmud Abbas kan siap menjadi pemimpin otoritas Palestina tanpa memiliki tentara, ya kan? Tanpa bersenjata gitu. Dan memang sengaja dilemahkan. Bagaimana mungkin ada negara merdeka tanpa punya senjata, tanpa punya tentara, tanpa dibiarkan untuk melakukan kerjasama militer dengan berbagai negara. Jadi yang terjadi sekarang di Palestina itu adalah bukan dua negara. Walaupun ada otoritas Palestina sendiri itu kalau mau kemana-mana itu harus izin Israel kan. Karena kalau kita lihat Ustadz Ponsen, kalau kita lihat wilayah eh, satu-satunya ya sebelum Gaza diserbu oleh Israel itu, salah satunya wilayah yang tidak tersekat-sekat cuma Gaza, tapi dia dikepung oleh Israel, darat laut udara. Kalau tepi barat, karena dia wilayahnya luas sekali, itu kan jadi ini dikerat-kerat. Jadi wilayah apa Muslim Palestina di tepi barat itu istilahnya kampung dalam kampung gitu. Hmm. Kalau kita kan misalnya kita kampung tetangga kita kampung lain ya, kampung lain yang apa apa istilahnya itu bukan kampung dalam negara dalam negara. Istilahnya itu gini, eh, tepi barat itu dipetak-petak sama Israel, dipetak-petak. Kampung ini, di luar kampung itu kekuasaannya Israel. Jadi kalau orang Palestina di satu kampung pengen kampung lain, itu harus melewati Israel dulu, gitu. Padahal kalau kita melihat kalau merujuk ke resolusi PBB 181, itu tanah Palestina utuh itu. Di tepi barat utuh milik warga tepi barat itu tidak ada tersekat-sekat, tidak ada dikerat-kerat, di Gaza dikuasai utuh. Kalau kita pakai standar itu saja, harusnya tepi barat itu semua wilayah tepi barat itu di bawah kedaulatan Palestina, tapi itu tidak terjadi sekarang. Karena sudah dikerat-kerat oleh Israel, jadi kampung-kampung Palestina itu dikelilingi oleh kampung-kampung Israel. Gitu. Bahkan setiap waktu, bahkan 2 tahun terakhir pun, ekspansi pembangunan pemukiman itu terus-menerus terjadi. Jadi yang nggak mungkin ini akan terjadi dua negara itu nggak mungkin, mustahil. Kalau kita pakai logika dua negara ya, logika dua negara saja itu nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena Israel terus yang pertama sudah menguasai Palestina darat laut udara secara militer dan tanahnya pun itu sudah dikontrol dan dikuasai oleh Israel. Jadi yang terjadi di tanah Palestina ini adalah one state sebenarnya. De facto-nya itu adalah one state, yaitu negara penjajah Israel. Nah kalau misalnya nih Israel ditawari mau nggak solusi dua negara nggak mungkin mau. Itu sudah miliaran dolar itu diinvestasikan untuk bangun apartemen yang tinggi-tinggi itu di tepi barat, ya kan? Dan kan semakin ke sini kan semakin banyak orang-orang migran, migran kan nambah terus tuh. Para migran dari orang-orang Yahudi datang ke mana ke Israel kan. Jadi kalau solusi dua negara, terus warga-warga pendatang kan harus diusir semua. Dan warga Palestina kan harus masuk yang terusir. Nah, mau nggak warga-warga apa Zionis itu diusir? Mau nggak pemerintahnya mengusir? Itu kan nggak mungkin mau. Ini mustahil memang. Jadi pada intinya adalah sebuah hal yang mustahil terjadi. Nah, karena ini mustahil terjadi, pertanyaannya kenapa kok narasi dua negara selalu didengung-dengungkan? Nah, ya betul. Itu. Nah, Apa kenapa? itu ya? Nah, ada yang ini ya, ada yang mengatakan begini. Ini menurut saya ada wawancara menarik di Al Jazeera dengan seorang aktivis Palestina ya. Hmm. Dia mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah eskapisme politik katanya. Apa eskapis? Eskapisme, escape, escape.
Jadi Oh, politik, politik menyelamatkan diri. hmm, Jadi ini strategi negara untuk terlihat baik gitu, terlihat baik dan mendukung Palestina. Padahal sebenarnya em, apa terlihat baik untuk mendukung Palestina untuk ini saja, untuk menjaga citra aja gitu. Kenapa itu kenapa kenapa itu terjadi? Karena yang mengangkat isu ini kan Amerika Serikat. Dan ya kalau negara-negara tidak setuju dengan solusi dua negara, yang dihadapi pertama kali siapa? Ya Amerika Serikat kan. ya, Dan ketika tidak, nah masalahnya kalau mau berhadapan dengan Amerika, ya kemarin Amerika apa mengubah tarif saja sudah panik panik sedunia kan. Itu makanya ada yang bilang gini, kenapa kok presiden kita itu sekarang lebih apa ya lebih apa ya lebih lembut terhadap Israel, bahkan lebih lebih akomodatif terhadap Israel. Ada yang bilang ya karena kita lagi butuh Amerika nih ceritanya. hmm, Tarif ya kan kita kan ekspornya besar ke Amerika, masalah tarif, masalah Indonesia mau masuk di apa salah satu organisasi kan, organisasi perdagangan dunia yang di situ ada Israel juga di situ gitu-gitu. Nah, jadi ini sebenarnya kepentingan ini saja, ini nggak ada hubungannya sama Palestina, solusi dua negara ini narasinya ya. Ini adalah kepentingan politik eh, negara antar negara saja, khususnya ketika berhadapan dengan Amerika Serikat. Satu sisi, di sisi yang lain tadi, eskapisme politik, biar di publik, biar di mata publik itu terlihat tetap mendukung. Kan nggak ada narasi lain kan. Masalahnya kalau bikin narasi satu negara, merdekakan Palestina yang dihadapi pertama kali adalah Amerika Serikat dan negara-negara NATO kan. Nah, berani nggak? Yang berani kan paling cuma Iran, ya kan? Yang selama ini anti solusi negara kan cuma Iran. Gitu. Ya walaupun juga Iran di balik layar juga masih banyak em, apa ya dalam sejarah itu masih banyak melakukan kontak-kontak juga dengan Israel dan Amerika Serikat. Ya, tapi at least lah setidaknya secara narasi keras itu kayak gitu yang kita harapkan kan. Tapi kalau secara narasi saja nggak berani bikin narasi sendiri, wah itu kan mental terjadinya kan sangat terasa sekali. betul. Itulah mengapa salah seorang apa ya di salah satu konten yang saya lihat itu menarik sekali bahasanya. Dia mengatakan begini, untuk memerdekakan Palestina, yang harus dimerdekakan pertama kali adalah negara-negara Timur Tengah. Yang bikin Palestina terjajah karena negara-negara Timur Tengah terjajah. Ya, ya, ya. Nah, menarik kan? Hmm. Gitu. Ustaz. Ya, baik, Ustadz Hasbi, luar biasa pembahasannya. Ya, tadi pertanyaan terakhir yang tadi akan saya tanyakan, tapi sudah Ustadz jawab ya bahwa ternyata memang ini persoalan narasi atau apa tadi SK Eskapisme. eskapisme ya, eskapisme atau bisa dibilang juga pencitraan ya, pencitraan Pencitraan. para pemimpin di depan Israel dan juga di depan Amerika tentunya ya, bagaimana mereka ingin punya kepentingan, banyak kepentingan sehingga mereka seolah-olah mendukung solusi dua negara. Dan tadi juga Ustadz Hasbi menyampaikan kepada kita tidak mungkin Israel itu mendukung solusi dua negara. Bagaimana berapa banyak kerugian yang akan didapatkan oleh dia kalau Betul, misalkan dia apa namanya mengakui negara Palestina. Baik, betul, terima Ustaz. kasih Ustaz Hasbi. Tambah, Kita tambah, tambah lagi, Ustaz, dikit. Tambah lagi, tambah Ustaz. dong, tambah dong. Tidak mungkin, Israel tidak akan mungkin, dan apalagi Palestina. Ya kan? Apalagi Palestina. Kalau Palestina mengakui dua negara, itu berarti warga Palestina harus merelakan jutaan saudara-saudara mereka tetap tinggal di pengungsian sampai hari kiamat. Wah, Allahu Akbar. Betul, Nah, betul. dan itu nggak mungkin bagi warga Palestina kan seperti itu. Jadi, nah itu yang saya sayangkan gitu. Kenapa harus dua negara? Di mana kemerdekaan politik dari negara-negara yang katanya kritis terhadap Barat itu nggak ada sama sekali. Betul. Oke, Tahu tahu, baik. Ustaz. Baik. Terima kasih Ustaz Hasbi ditambahkan ya. Jadi bukan hanya Israel, bahkan juga Palestina juga jadi jelas. Wah, rakyat Palestina akan menolak solusi dua negara ini. Kenapa? Karena memang ini bukanlah solusi yang apa namanya baik buat mereka dan benar buat mereka karena memang bagaimana jutaan pengungsi ya lalu juga bagaimana juga ratusan ribu syuhada yang sudah mengorbankan nyawanya itu mau gimana ya pertanggungjawabannya. Baik pemirsa, luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz Hasbi Aswar PhD tentang solusi dua negara dan kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Solusi apa yang
paling pas untuk Palestina kita akan bahas di segmen yang ketiga. Oleh karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di spesial interview Royah TV. Pemirsa Royah TV ngaji, ngerti, ngaji. Jangan lupa like, comment, dan share. Luar biasa pembahasan kita. Masih di spesial interview Royal TV dalam pembahasan Palestina belum merdeka. Pemirsa, tadi disampaikan oleh Ustadz Hasbi di segmen yang sebelumnya bahwa solusi dua negara yang sering didengung-dengungkan oleh komunitas internasional, juga negeri-negeri Muslim, termasuk juga Amerika dan Israel itu sendiri, itu ternyata pada faktanya seperti jauh antara api panggang dan api, pemirsa. Ya, bagaimana pada kenyataannya, pada faktanya sekarang saja ketika Israel itu banyak diakomodir, banyak dibela oleh PBB dan sebagainya, sementara Palestina jauh dari itu. Yang kedua, bagaimana Israel juga sudah membuat berbagai investasi di negeri Palestina dan itu juga jumlahnya bukan sedikit. Dan yang ketiga, bagaimana rakyat Palestina tentunya akan sangat menolak karena mereka sudah dari awal berjuang untuk mengusir ya kekejaman Zionis Israel di negeri mereka. Dan ini bagaimana mereka mempertanggungjawabkan kepada para syuhada dan juga bagaimana para pengungsi, jutaan pengungsi itu sekarang terlunta-lunta di negeri-negeri yang lain. Baik pemirsa, sehingga kita akan bertanya solusi apa yang paling pas buat negeri Palestina. Kita akan tanyakan kepada Ustadz Hasbi Aswar PhD. Baik Ustadz, bagaimana menurut Ustadz jika melihat kondisi seperti ini, solusi apa yang paling pas untuk Palestina? Apa ada Ustadz? Ustadz masih di mute, Ustadz. Ya, Afwan. Yang kita harapkan dari Palestina itu kan begini, adalah warga Palestina, baik Muslim maupun non-Muslim ya, Kristen bahkan Yahudi, tapi bukan Yahudi pendatang ya, bukan Yahudi settler atau bukan pemukim, itu tinggal di Palestina dengan kondisi yang mereka itu bisa hidup toleran, rukun, kemudian tidak ada yang saling eh, menyakiti satu sama lain, tidak ada yang bisa saling menzalimi satu sama lain. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan itu kan hanya bisa dilakukan ketika rezimnya itu rezim yang baik juga gitu. Rezim yang baik, menjaga toleransi, menjaga keamanan, kesejahteraan, bukan rezim rasis. Gitu. Jadi kalau misalnya kan ada juga yang punya pendapat bahwa sudahlah Palestina itu di bawah rezim Israel saja, karena Israel negara yang paling demokratis di Timur Tengah. Tapi kan ini penguasa yang sangat rasis dan tidak mungkin kita bisa berharap kan mereka pendatang bikin negara, bikin rezim, terus bikin undang-undang yang hanya menguntungkan satu ras saja, kemudian yang lain itu boleh dibunuh, boleh dihina dan macam-macam. Nah, itu kan sudah tidak masuk akal gitu. Itu satu berarti mustahil ya satu negara di bawah kekuasaan Israel. Nah, tapi ada yang bilang masalahnya kalau di bawah kekuasaan Palestina, ya sekarang saja otoritas Palestina korup, ya kan? Korup gitu, nggak bisa diharap. Belum lagi konflik antar faksi kan, Hamas dan Fatah juga konflik itu. Nah, terus mau gimana? Nggak ada solusi kan? Gitu. Nah, tapi kalau kita baca sejarah sebenarnya kan tadi Ustadz Ponsen sudah mention dikit gitu bahwa tanah Palestina kan pernah berada di bawah kekuasaan Islam sejak era Umar bin Khattab ya di tahun 670-an ya konsennya. Ya, Itu ya. ketika Palestina itu di wilayah Syam itu ditaklukkan atau difutuhat oleh di bawah kekhalifahan Umar bin Khattab. Dan setelah itu hubungan antara Muslim dan Nasrani bahkan Yahudi itu sangat baik, luar biasa baik gitu. Dan sampai hari ini kita bisa melihat ada banyak hikmah sebenarnya, ada banyak hal yang terungkap pada akhirnya dalam perang 2 tahun ini kan, Ustadz Konsen. Orang Yahudi kan muncul banyak, muncul yang ternyata mereka itu masih tetap setia dengan ajaran mereka dan mereka tidak pro-Zionis gitu. Di internal Israel sendiri itu ada Yahudi-Yahudi yang masih memegang teguh tradisi lama dan mereka sangat anti terhadap Zionis. Jadi mereka itu orang asli situ, orang asli orang asli Palestina memang, Yahudi asli Palestina. Tapi mereka kemudian menjadi warga Israel dan mereka itu sangat anti terhadap Zionis dan bahkan mereka dimusuhi oleh rezim Zionis gitu.
Nah, orang-orang Yahudi-Yahudi yang seperti ini itu mereka yang secara jujur mengatakan bahwa kita itu berharap tanah Palestina dikuasai oleh kekuasaan kaum muslimin kembali, kekuasaan kekhalifahan kembali. Kenapa? Karena dalam sejarah kekhalifahan Islam itu bisa menyatukan antara Muslim, Yahudi, dan Nasrani dengan sangat baik. Gitu. Berbeda dengan rezim yang ada saat ini. Nah, ternyata Ustadz Konsen, dari semua solusi-solusi yang ada, sebenarnya kita umat Islam itu punya solusi yang sudah sangat terbukti dalam sejarah ya. Kurang lebih 1.000 tahun kan. 1.000 tahun lah kira-kira. Bukan hanya di Palestina, di Turki itu pada saat pembantaian Reconquista di Spanyol tahun 1400-an, pembantaian Muslim Spanyol, itu kan banyak yang lari ke Turki gitu. Dan bahkan banyak orang Yahudi yang akhirnya tinggal di Turki difasilitasi oleh kekhilafahan Turki Utsmani gitu. Jadi selama ini yang melindungi kaum Yahudi itu dari pembantaian, dari penyiksaan orang-orang Nasrani, ya khususnya di masa lalu, itu adalah orang-orang Muslim. Di di Kesultanan Umayyah di Spanyol pun juga sama. Orang Yahudi banyak yang dipekerjakan, banyak yang eh, mendapatkan posisi yang baik gitu. Bahkan itu dianggap sebagai apa ya, sebuah toleransi yang utopis. Ada yang menulis begitu. Em, Toleransi yang utopis. Kenapa? Karena kok bisa ya Muslim, Yahudi, dan Nasrani itu bisa hidup rukun banget gitu. Dan itu hanya terjadi di kawasan Islam. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa ya solusi dari apa yang terjadi di Palestina ini harus solusi Islami gitu. Hmm. Dan solusi Islamnya seperti apa? Bukan hanya khotbah ya, bahwa kita harus toleransi beragama nggak cukup hanya dengan berkhotbah. Tidak cukup hanya dengan em, apa namanya melakukan dialog antar agama, karena bukan itu masalahnya. Masalah yang terjadi di Palestina kan masalah politik ya, masalah politik, sehingga harus ada kekuasaan yang berkuasa di Palestina dan kekuasaan itu harusnya harus Islam, sebagaimana yang diwariskan oleh kekuasaan-kekuasaan Islam di masa lalu. Hanya dengan itu, saya kira Palestina eh, bisa baik kembali dan bisa ditata kembali dengan baik. Dan ketika Palestina sudah misalnya ketika kekuasaan Islam kembali berkuasa di Palestina, maka semua warga Yahudi diperlakukan adil. Caranya seperti apa? Ya para pendatang itu disuruh pulang, ya kan, ke negeri asal mereka masing-masing. Dan orang-orang Yahudi yang ribuan orang yang sudah turun-temurun tinggal di sana bahkan sebelum Israel ada, tetap dipersilakan untuk tinggal di sana. Itu karena masih banyak. Bahkan saya pernah baca data sekitar 5.000 sampai 10.000 orang lah penghuni asli gitu. Apa sebelum Israel berdiri. Nah, itu warga-warga seperti itu kan warga asli itu nggak boleh diusir. Tapi kalau para pendatang dari berbagai negara, Eropa, Afrika, Eropa Timur, bahkan ada di Asia, itu suruh pulang ke negara mereka masing-masing. Karena mereka telah merampas tanah-tanah hak orang. Ya, hak orang itu bukan hanya Muslim ya, tapi orang Kristen juga banyak yang dirampas. Nah, itulah yang yang Islam inginkan. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana caranya sehingga wilayah Palestina itu dikuasai oleh kekuasaan Islam? Ya, untuk saat ini memang caranya adalah jihad, saya kira ya. Pengerahan kekuatan militer untuk melakukan penaklukan atau untuk melemahkan kekuatan militer dari eh, rezim Zionis sehingga mereka bertukuk lutut. Kemudian akhirnya mereka eh, bisa keluar, tentara-tentaranya itu keluar atau yang selama ini melakukan pembantaian, ya itu pasti akan dihukum mati gitu ya. Itu bisa kita lihat misalnya di ceritanya penaklukan Palestina di era Saudi Al-Ayyubi. Kan ada yang dipersilakan pergi, tapi ada orang-orang tertentu yang akhirnya harus dihukum mati. Gitu. Kalau misalnya Netanyahu masih hidup dan kawan-kawan, ya ketika kekuasaan Islam itu ada dan kemudian melakukan ekspansi ke Palestina itu pasti akan dihukum mati itu ya. Hmm. Akan dihukum gantung atau ditembak ke tempat atau nggak tahu gitu ya. Ya, saya kira itu solusinya Ustaz Pons. Solusinya harus Islam. Tidak boleh hanya Palestina merdeka, ya. Jadi kita kita tidak sepakat dengan Palestina merdeka titik. Masalahnya merdeka dengan cara apa? Kalau merdeka dengan cara sekuler, ya tidak akan ada bedanya Palestina dengan negara Mesir, negara Saudi, negara-negara yang ada di Timur Tengah. Paling akan menjadi lahan konflik baru kan, gitu. Karena Timur Tengah memang ya desainnya begitu, selalu menjadi lahan konflik baru. Jadi saya kira dan saya yakin bahwa solusi Palestina hanya dengan Islam, bukan dengan nasionalisme
bukan dengan negara nation state sebagaimana yang dirasakan oleh negara-negara Timur Tengah sekitar yang seperti itu gitu. Ya, setelah khilafah runtuh itu kan 1924, semua negara nation state yang ada di Timur Tengah itu kan tidak ada yang bisa menjadi role model, menjadi negara yang baik, menjadi contoh teladan buat dunia Islam kan? Nggak ada sama sekali. Kalau bukan otoriter, ya konflik, perang, macam-macam gitu. Nah, artinya kan tidak 100 tahun lamanya kita dikuasai oleh percobaan modernisasi dan nation state ternyata tidak ada manfaatnya buat dunia Islam. Nah, apalagi Palestina. Jadi saya kira sangat sangat saya kira kita bisa mengatakan lah gitu. Ini kita bukan cenayang ya, tapi kita memprediksi secara politik gitu bahwa kalau Palestina itu em, merdeka dengan nasionalisme, dengan bendera Palestina yang ada sekarang itu tidak akan baik buat warga Palestina, ya. Hmm. Tidak akan baik buat warga Muslim. Palestina itu hanya bisa baik ketika merdeka dengan Islam. Sama dengan negara-negara Muslim lainnya yang ada di Timur Tengah, Hmm. ya. Jadi ya kalau bisa janganlah mengikuti langkah-langkah saudara-saudara mereka di Timur Tengah yang sudah hampir 100 tahun merdeka dengan nasionalisme dan sekularisme, dan itu tidak membuat mereka baik. Malah yang terjadi adalah mereka tetap dibawa ke tiap negara-negara besar, tergantung sama negara-negara besar dan tidak bisa melakukan apa-apa. Bahkan bikin narasi pun tidak berani kan. Hmm. Bikin solusi terhadap masalah Palestina pun tidak berani. Kalau saya melihat deklarasi-deklarasi Oki 2 tahun terakhir, itu kan tidak ada yang solutif. Paling mengecam, ujung-ujungnya mendesak PBB, mendesak PBB, mendesak PBB. Nah, itu kan bukan solusi. PBB nggak punya apa-apa kok didesak, ya kan? Hmm. Gitu. Padahal kalau Qatar bisa dikasih sanksi, Yaman bisa diserang diserang rame-rame, ya kan? Tapi ini jelas-jelas Israel tentaranya cuma 400.000, warganya cuma 9 juta, itu kan kalah sama warga Mesir lebih 100 juta orang, warga Iran 90 juta orang, jauh itu. Kalau negara-negara Timur Tengah itu disatukan tentaranya, itu kan sampai 10 juta, berapa? Sampai 2 juta orang itu, tentara melawan 400.000 kan kecil. Ya. Gitu, Ustaz. Baik, artinya bahwa solusi Islam itu adalah solusi adanya khilafah, dan dengan adanya khilafah berarti akan bisa dilakukan jihad fisabilillah untuk membebaskan Palestina. Seperti itu, Ustaz ya? Betul, Ustaz. Itulah mengapa saya kira Hmm. em, untuk membebaskan Palestina, itu memang kita harus memperjuangkan khilafah, Ustaz. Kita harus memperjuangkan khilafah. Dan saya sangat meminta dan mengajak kepada saudara-saudara sekalian, Bapak, Ibu, teman-teman sekalian, adik-adik yang mendengarkan podcast hari ini atau wawancara hari ini, ya tidak ada solusi terhadap Palestina kecuali hanya memperjuangkan entitas politik yang bisa membebaskan Palestina, menjaga Palestina. Nah, itu hanya khilafah. Kita tidak bisa berharap sama satupun negara muslim yang ada saat ini. Bahkan OKI sebagai persatuan negara muslim tidak bisa diharap. Karena asasnya kan sama, nasionalisme, sekularisme. Dan mereka itu hanya memikirkan kepentingan negara mereka masing-masing. Di sisi yang lain, mereka sangat bergantung sama kepentingan Barat. Sementara kalau kita pakai standar Islam, Islam itu kan standarnya apa? Ketergantungan hanya kepada Allah gitu. Dan amar ma'ruf nahi mungkar, jihad fisabilillah dan macam-macam. Nah, kenapa kita harus memperjuangkan khilafah? Karena kalau kita tidak memperjuangkan khilafah, apalagi kita hanya memperjuangkan Palestina tok saja, itu kan musiman, ya kan? Hmm. Musiman. Maksudnya musiman itu gini, kita lihatlah sebelum Palestina itu diserang 2023, kita kita ada nggak bahas Palestina? Nggak ada kan? Jadi kita tuh baru ribut masalah Palestina kalau diserang, gitu. Ya. Sibuk sibuk bahas Gaza kalau lagi diserang. Kalau nggak diserang, besar-besaran kita diam-diam saja, sibuk dengan kesibukan kita masing-masing, dengan negara kita masing-masing. Padahal setiap hari itu mereka ditembaki gitu. Setiap hari itu tanahnya berkurang, setiap hari itu mereka diblokade, setiap hari itu mereka disiksa, ditangkap, ribuan orang ditangkap, di penjara itu ditelanjangi, diperkosa, dieksploitasi dan macam-macam. Ini baru Gaza. Belum kita bicara tepi barat. Tepi barat itu juga menderita, sangat menderita sekali gitu. Jadi kalau kita tidak memperjuangkan khilafah, ya kita hanya ikut kayak konser aja gitu, musiman, ya kan? Pas lagi Gaza dan Palestina dibantai besar-besaran baru kita gerak. Tapi kalau pembantaian besar-besaran berhenti, kalau pembunuhan setiap hari saja itu nggak diberitakan. Ya kita juga jadi nggak ikut-ikutan. Nah, kapan ini berhenti? Nggak akan berhenti kalau cuma musiman gitu. Hmm. Nah, solusi Palestina itu kan menghancurkan kekuatan penjajah, menghancurkan Israel. Menghancurkan kekuatan penjajah itu butuh kekuatan politik.
butuh kekuatan militer, berarti butuh negara. Negara seperti apa? Ya bukan negara-negara Timur Tengah yang ada saat ini. Kita selalu mendesak lah ya, selalu mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat kepada negara Timur Tengah, kirim tentara, kirim militer. Tapi kan mungkin sampai habis suara pun mereka tidak akan mendengarkan gitu. Malah pelan-pelan sudah mau kerjasama dengan Israel kan. Malah mereka senang sekarang nih mempersiapkan kerjasama dengan Israel. Kemarin sempat rame di media Israel tuh Prabowo akan berkunjung ke Israel. Prabowo itu sebenarnya mustahil ya. Tapi kan bisa jadi itu akan terjadi. Jadi kita tidak bisa berharap sama negara-negara seperti ini, gitu. Nah, negara apa yang bisa kita harapkan ya? Negara yang asasnya itu Islam, gitu. Kalau negara yang asasnya nasionalisme itu mereka akan selalu mempertimbangkan atau akan selalu menjadikan kepentingan nasional sebagai kepentingan yang paling utama mereka. Di dalam sejarah sejak tahun 1948 sampai sekarang itu tidak ada satupun negara yang betul-betul memperjuangkan kepentingan Palestina betul-betul untuk Palestina gitu. Kebanyakan itu hanya untuk memperjuangkan kepentingan negara mereka masing-masing. Nah, disitulah pentingnya kita memperjuangkan kekuatan politik untuk membebaskan Palestina. Dan kekuatan politik itu bukan negara Palestina, tapi negara khilafah yang akan membebaskan Palestina. Nah, insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita, saya kira ya, untuk semua. Karena nanti ketika khilafah tegak, bukan hanya masalah Palestina yang akan selesai, Ustadz konsennya. Hmm. Jadi kita juga jangan lupa, saudara-saudara kita di India juga sekarang lagi diteror terus setiap hari sama kaum radikal Hindu. Di Xinjiang juga masih jutaan kan, di dalam camp-camp reedukasi. Rohingya juga masih jutaan. Di berbagai negara yang lainnya, kaum muslimin. Di Indonesia kita punya problem MBG, itu problem kaum muslimin juga. Gitu. Nah artinya apa? Khilafah itu akan menjadi solusi terhadap semua persoalan umat. Nah, gitu. Jadi kalau kita tidak berjuang, apalagi berjuangnya sepotong-sepotong, itu tidak akan menyelesaikan masalah, saya kira. Nah, saya kira mudah-mudahan kejahatan senjata ini terus berlanjut dan saudara-saudara kita di Palestina setidaknya bisa bernapas lega. Walaupun kita tidak bisa berharap ya mereka akan merdeka, tapi harapannya disitulah kita punya kita bisa terus memperjuangkan Gaza dengan cara memperjuangkan khilafah. Karena insya Allah memperjuangkan khilafah itu dampaknya pasti akan ke Palestina. Masya Dampaknya pasti akan ke Xinjiang. Dampaknya pasti akan ke Muslim India, Muslim Kashmir, Muslim Rohingya, Muslim Indonesia dan Muslim-Muslim lainnya yang terzalimi. Gitu, Ustaz. Ya, baik. Baik, Masya Allah, luar biasa Ustaz Hasbi. Terima kasih atas penyampaiannya yang luar biasa. Pemirsa Royal TV, kita sudah ada di penghujung waktu dan insya Allah bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Hasbi Aswar, PhD, luar biasa ya, membuat kita semakin terbuka, baik wawasan kita terhadap bagaimana peta dunia dan juga perpolitikan dunia, juga persoalan Palestina. Intinya tadi Ustadz Hasbi menyampaikan tidak mungkin Palestina itu merdeka sebagaimana merdekanya apa namanya negeri-negeri Muslim yang lainnya yang mereka memegang ide-ide nasionalis. Kenapa? Karena itu akan menjadi santapan yang sangat lezat buat orang-orang atau untuk penguasa-penguasa yang lain ya, yang mereka mencekam negeri-negeri kaum muslimin. Intinya satu, bahwa kita bersatu dalam naungan khilafah alamin dan buah, karena dengan seperti itu maka perjuangan kita akan semakin real membebaskan negeri-negeri muslim menjadi negeri yang bagatun thayyibatun warubun ghafur. Pemirsa, terima kasih Ustadz Hasbi atas waktunya. Mudah-mudahan menjadi amal soleh buat Ustadz dan juga keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, kita sama-sama tutup. Saya Ponsen Sidurabito bersama dengan kerabat kerja Royah TV. Mohon undur diri. Insya Allah kita ketemu lagi dalam pembahasan Royah TV spesial interview yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.